Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 4C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video kali ini kita akan mempresentasikan mengenai metode batu loncatan atau stepping stone method. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 2 ini berisikan 4 anggota, di mana yang pertama ada Ahmad Iswanto, kemudian saya sendiri, Excel Ferrari Fatahila, kemudian yang ketiga ada Lazuardi Sasa Al-Asri, dan yang keempat ada Rika Khairunisa. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu arti dari metode transportasi. Apa itu model transportasi? Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat adanya perbedaan-perbedaan biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda. Kemudian, langkah-langkah dari teknik transportasi adalah yang pertama itu tentukan pemecahan awal yang fleksibel atau layak. Kemudian yang kedua ada tentukan variabel masuk di antara variabel non dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi non dasar, jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas, kemudian dari metode simplex, maka berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 3. Kemudian langkah ketiga, tentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan di antara variabel-variabel dalam pemecahan dasar saat ini. Lalu temukan pemecahan dasar baru. Dan kembali ke langkah kedua. Nah, untuk metode pemecahan awal yang visible, terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada metode sudut barat laut atau northwest corner method. Kemudian yang kedua ada metode biaya terkecil atau least cost method. Dan yang ketiga ada metode aproksimasi Vogel atau Vogel's approximation method. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Khairunisa. Untuk Rika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Excel. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Excel. Yang pertama mengenai metode sudut barat laut atau northwest corner method. Metode sudut barat laut merupakan pengalokasian awal ditempatkan pada sel pojok kiri atau northwest corner. Jumlah yang dialokasikan adalah jumlah yang paling memungkinkan, terbatas pada batasan supply dan permintaan untuk sel-sel tersebut. Di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama kali kita harus alokasikan sebanyak mungkin ke sel dari pojok kiri atas yang disesuaikan dengan batasan supply dan permintaan. Kemudian langkah kedua, kita harus mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel visible berikut yang berdekatan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengulangi langkah yang kedua sampai semua kebutuhannya telah terpenuhi. Kemudian untuk metode yang kedua ada metode biaya terkecil atau least cost method. Di sini merupakan mengalokasikan ke sel-sel dengan biaya terendah. Alokasi awal yang dilakukan pada sel dalam tabel yang mempunyai biaya terendah. Adapun langkah-langkah pengerjaan dalam metode biaya ini, yang pertama ada alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi minimum, di mana ini disesuaikan dengan batasan supply dan permintaan. Kemudian yang kedua, ulangi langkah yang pertama sampai semua kebutuhan terpenuhi. Selanjutnya ada metode aproksimasi Vogel atau Vogel's approximation method. Adalah suatu metode yang berdasarkan pada konsep biaya penalti. Jika mengambil keputusan yang salah, maka untuk memilih tindakan dari beberapa alternatif tindakan yang ada, maka suatu sanksi diberikan. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai rangkaian tindakan adalah alternatif rute dan suatu keputusan yang dianggap salah jika mengalokasikannya ke sel yang tidak berisi biaya terendah. Adapun langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama itu
kita harus menentukan biaya penalti untuk tiap baris dan kolom dengan cara mengurangkan biaya sel terendah berikutnya pada baris atau kolom yang sama. Kemudian yang kedua, kita harus memilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Yang ketiga, kita harus mengalokasikan sebanyak mungkin sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom yang dimana dengan biaya penalti tersebut. Selanjutnya yang keempat ada ulangi langkah ke-1, 2, dan 3 sampai semua kebutuhannya telah terpenuhi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Iswanto. Baik, Saudara Rika, di sini saya akan menjelaskan tentang metode batu loncatan atau stepping stone method. Nah, ada beberapa langkah dari metode batu loncat atau stepping stone method, yaitu yang pertama, metode ini digunakan untuk menentukan optimal atau tidaknya solusi dasar yang didapat pada langkah pertama. Sebelum mengaplikasikan metode batu loncat ini, harus ditentukan terlebih dahulu biaya kesempatan atau opportunity cost dari sel yang kosong. Dalam model transportasi melibatkan pengambilan keputusan dengan kepastian, maka suatu solusi optimal tidak akan menimbulkan suatu biaya kesempatan yang positif. Lalu untuk tahap yang kedua, untuk menentukan adanya suatu biaya kesempatan yang bernilai positif dalam suatu program, maka setiap sel kosong atau sel yang tidak ikut dalam jarum pengangkutan harus diselidiki. Lalu untuk tahap yang ketiga, metode batu loncatan ini dapat dipergunakan untuk setiap matris yang berukuran M kali N. Dalam metode ini, sebuah loop tertutup dilengkapi dengan tanda positif dan negatif harus ditentukan untuk setiap sel kosong sebelum menentukan biaya kesempatannya. Lalu untuk yang tahap keempat, jika terjadi biaya kesempatan dari tiap loop tersebut tidak ada yang bernilai positif, maka program teroptimal. Sebaliknya, jika terdapat satu saja sel kosong yang memiliki biaya kesempatan negatif, maka program belum optimal. Lalu untuk tahap yang kelima, perbaikan program awal diarahkan oleh loop tertutup yang bernilai positif dari sel kosong. Tentukan bilangan dengan tanda negatif yang terkecil dalam sel terdapat dalam loop tersebut. Dalam loop tersebut, tambahkan bilangan tersebut ke semua sel yang bertanda positif dan kurangkan semua sel yang bertanda negatif dengan bilangan tersebut. Yang keenam, metode batu loncatan merupakan tindak lanjut dari pemecahan dasar awal dalam menekankan ke bawah biaya transport dengan memasukkan variabel non-basis atau alokasi barang ke kotak kosong, ke dalam solusi dan kemudian menghasilkan kembali. Lalu untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lazuardi. Baik, terima kasih Ahmad Iswanto. Oke, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik umum dari proses stepping stone atau metode batu loncatan ini. Di mana karakteristik yang pertama ini adalah selalu dimulai dari sel yang kosong dan membentuk suatu lintasan tertutup dari sel-sel yang telah dialokasikan. Nah, lalu untuk karakteristik yang kedua adalah dalam pembentukan lintasan tertutup ini, sel yang digunakan dan belum digunakan mungkin akan terlewat. Sementara karakteristik yang ketiga adalah dalam baris atau kolom yang mana saja pasti terdapat tepat satu penambahan atau penjumlahan dan satu pengurangan. Nah, selanjutnya adalah langkah pada metode stepping stone ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan penyusunan tabel lokasi lintasan stepping stone dan perubahan biaya untuk tiap sel yang kosong dalam tabel. Lalu, langkah yang kedua adalah kita alokasikan prosedur sebanyak mungkin ke sel yang kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Dan langkah yang ketiga adalah kita ulangi langkah yang pertama dan langkah yang kedua
sampai semua sel kosong memiliki perubahan biaya positif atau memiliki sel yang bernilai positif sehingga mengidentifikasi tercapainya solusi yang optimal. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam metode stepping stone ini. Ada 5 hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah arah yang diambil dalam menyelesaikan metode stepping stone ini bisa searah-arah jarum jam atau maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, yang kedua, kita harus fokus pada sel yang kosong. Lalu, untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah kita harus menentukan nilainya. Dan hal yang perlu kita perhatikan yang keempat adalah kita harus mencari nilai sel dengan angka yang terkecil dalam nilai sel dan mengisi sel dengan kapasitas yang maksimal. Dan hal yang perlu kita perhatikan yang kelima adalah jika kita masih menemukan nilai sel yang bernilai negatif, maka kita harus ulangi langkah hingga semua sel bernilai positif dan mencapai nilai optimum. Nah, ini adalah tabel model transportasi, di mana sebagai contoh kita akan menggunakan simbol-simbol pada tabel model transportasi ini. Di sini ada O. Ada O1, O2 sampai dengan OM, di mana O ini merupakan origin atau asal dari tujuan transportasinya. Lalu di sini juga ada destination yang disimbolkan dengan D1 sampai dengan DN. Nah, destination ini merupakan tujuan dari origin atau dari asal. Kemudian di sini juga ada C11, C12 sampai dengan CMN yang di kota kecil ini. Nah, ini merupakan biaya pengangkutan 1 unit barang dari asal M ke tujuan N. Kemudian ada juga X11, X12 sampai dengan XMN, di mana ini merupakan banyak unit barang yang dapat diangkut dari daerah asal M ke tujuan N. Nah, selanjutnya ada juga DN atau permintaan tujuan per periode waktu. Nah, ini merupakan banyak unit barang yang diangkut dari daerah asal M ke tujuan N. Dan yang terakhir pada baris terakhir ini adalah kapasitas origin per periode atau per waktu disimbolkan dengan B1 sampai dengan BN, di mana ini merupakan kapasitas origin per periode waktu. Nah, untuk contoh soal akan dibahas oleh Excel Ferrari Papahina. Oke, langsung saja teman-teman kita membahas contoh soalnya agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini terdapat tabel transportasi di mana sumber atau tujuannya terdapat Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan tujuannya A, B, C dengan supply 56, 82, 77, dan demand-nya di A 102, kemudian demand B 72, dan demand C 41. Kemudian demand supply-nya 215. Nah, untuk langkah awalnya kita menggunakan metode sudut barat laut, teman-teman. Nah, kita lihat sendiri di tabelnya terdapat 9 sel kosong, yaitu Jakarta A, Jakarta B, Jakarta C, Bekasi A, Bekasi B, Bekasi C, dan Tangerang A, Tangerang B, dan Tangerang C. Dapat 9 sel kosong. Kita selesaikan terlebih dahulu dengan metode northwest corner. Kita lihat mana northwest cornernya, yaitu Jakarta A. Maka kita lihat teman-teman, mana yang lebih kecil antara 56 dengan 102. Mana yang lebih kecil? Ya betul, 56. Maka Jakarta A kita bisa isikan 56. Nah, karena Jakarta A sudah terisi 56, maka supply di Jakarta sudah habis, dan Jakarta B dan Jakarta C itu sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, kemudian sisa 6 sel kosong. Bekasi A, Bekasi B, Bekasi C, dan Tangerang A, Tangerang B, dan Tangerang C.
Mana yang northwest corner-nya teman-teman? Ya betul, kita isi yang Bekasi A. Nah, karena Jakarta A sudah terisi 56, maka yang 102 ini kita kurangkan dengan 56. Maka menghasilkan 46. Mana yang lebih kecil antara 46 dengan 82? Ya betul, 46. Maka Bekasi A kita isikan dengan 46. Nah, karena Jakarta A dan Bekasi A sudah terisi, otomatis Tangerang sudah tidak bisa diisi kembali. Nah, tersisa 4 sel kosong. Mana yang termasuk northwest corner? Ya teman-teman, betul, kita isi Bekasi B. Nah, kita lihat dulu teman-teman, karena di Bekasi A sudah terisi dengan 46, maka suplai Bekasi kita kurangkan 82 dikurangi 46 sehingga menghasilkan 36. Nah, kita bandingkan demand 72 dengan suplai 36, itu mana yang lebih kecil? Ya betul, 36. Jadi Bekasi B kita bisa isi dengan 36. Karena Bekasi A dan Bekasi B sudah terisi, maka otomatis untuk Bekasi C kita tidak bisa diisi kembali. Oke, untuk Tangerang B dan C ini masih kosong ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa isikan, kita bandingkan lagi teman-teman. Tadi untuk demand 72 dengan demand 77, mana yang lebih kecil? Karena Jakarta B sudah terisi 36, maka 72 kita kurangkan 36 sehingga menghasilkan 36. Nah, kita bandingkan lagi teman-teman, 36 dengan 77. Mana yang lebih kecil? Nah, kita isikan 36. Kemudian yang Tangerang C, nah, karena Tangerang B sudah terisi 36, maka suplai 77 dikurangi 36 sehingga menghasilkan 41. Maka semua sel sudah terisi. Oke, kita lanjut. Maka diperoleh Jakarta A itu selnya bernilai 56, Bekasi A 46, Bekasi B 36, dan Tangerang B 36, dan Tangerang C 41. Kemudian didapat jumlah biaya sama dengan 8 dikali 56 ditambah 24 dikali 46 ditambah 15 dikali 36 ditambah 9 dikali 36 ditambah 24 dikali 41, sehingga jumlah biaya itu sama dengan 3.400. Nah, dari sel-sel yang sudah kita cari, kita lakukan perbaikan tabel 1. Di mana untuk Jakarta ini kita misalkan sebagai J, Bekasi kita misalkan sebagai B, dan Tangerang kita misalkan sebagai T. Nah, teman-teman bisa lihat mana yang sel kosong. Nah, sel kosong itu JB, JC, BC, dan TA. Nah, dari sini kita mulai melakukan metode stepping stone atau batu loncatan. Kita isi, fokuskan kepada sel yang kosong. Nah, kita isi JB dulu teman-teman. Nah, sekarang kita menentukan arahnya. Arahnya itu bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita arahnya ke JA yaitu 56. Kenapa tidak ke JC? Karena kolom JC itu selnya kosong. Maka kita ke JA terlebih dahulu. Jadi kita arahnya JA, kemudian ke BA, kemudian ke BB, dan balik lagi ke JB. Nah, setelah menentukan arahnya, kita menentukan nilainya. Nilainya itu
positif, negatif, positif, negatif. Nah, sehingga jalur JB kita bisa menghitung nilainya JB dikurang JA ditambah BA dikurang BB, sehingga JB-nya kita masukkan kolom kecil ya teman-teman, yang nilai tujuan ini 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15, sehingga menghasilkan 5. Kemudian kita cari kembali JC. Nah, JC untuk jalurnya itu ke JA. Kenapa nggak ke JB? Karena nilainya ini si kosong teman-teman. Kita ke JA, BA, BB, kemudian ke TB, ke TC, kemudian kembali lagi ke JC. Lalu untuk tahap selanjutnya kita menentukan nilainya, itu positif, negatif, positif, negatif, positif, dan negatif. Sehingga jalur JC menghasilkan JC dikurang JA ditambah BA dikurang BB ditambah TB dikurang TC. Nah, JC sama dengan 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24, sehingga menghasilkan negatif 7. Kemudian kita mencari BC. Nah, kita cari dulu jalurnya ke CB, ke BB, ke TB, ke TC, kemudian kembali lagi ke BC teman-teman. Kita masukkan nilainya di mana positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kita bisa hitung BC sama dengan BC dikurang BB ditambah TB dikurang TC, sehingga menghasilkan BC dikurang 16 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24 sama dengan BC sama dengan negatif 14. Kemudian kita mencari nilai dari TA. Nah, kita menentukan jalurnya, yaitu TB, kemudian ke BB, kemudian ke BA, dan kembali lagi ke TA. Kita menentukan nilainya dari selnya itu positif, negatif, positif, negatif. Sehingga jalur TA itu bisa didapat dari TA dikurang TB ditambah BB dikurang BA. Kita substitusikan menjadi 16 dikurang 9 ditambah 15 dikurang 24, sehingga jalur TA menghasilkan negatif 2. Nah, kemudian tadi sudah didapat JB itu sama dengan 5, JC itu sama dengan min 7 atau negatif 7, BC sama dengan negatif 14, dan TA sama dengan negatif 2. Nah, dari jalur yang sudah kita cari teman-teman, nah mana yang nilainya itu paling kecil? Itu negatif 14, sehingga kita patokannya itu jalur BC teman-teman. Dari jalur BC ini, mana nilai sel yang paling kecil? Yaitu 36. Sehingga bisa didapat BC sama dengan 0 ditambah 36 sama dengan 36. Kemudian BB sama dengan 36 dikurang 36 itu sama dengan 0. Dan TB itu kita hitung 36 ditambah 36 sama dengan 72. Dan TC sama dengan 41 dikurang 36 sama dengan 5. Lalu kita ubah tabel pertama menjadi seperti ini. Kita melakukan perbaikan, nah, sehingga didapat jumlah biaya sama dengan 8 dikali 56 ditambah 24 dikali 46 ditambah 16 dikali 36 ditambah 9 dikali 72 ditambah 24 dikali 5, sehingga menghasilkan 2896. Karena pada tahap perbaikan 1 itu masih ada nilai sel negatif ya teman-teman. Ini nilai sel negatifnya itu JC, BC, dan TA. Nah, sehingga masih ditemukan nilai sel negatif, maka ulangi langkah hingga mencapai nilai optimum teman-teman. Jadi tidak ada nilai yang negatif, semuanya positif. Oke, untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Khairunisa. Untuk Rika dipersilakan untuk menjelaskan perbaikan tabel 2.
Terima kasih Excel. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk perbaikan tabel 2. Tadi kan Excel tadi sudah mendapatkan nilai perbaikan di tabel 1 dengan perbaikannya menjadi BB jadi ini 0, maka kita tidak usah tulis. BC-nya kita jadi 36, terus TB-nya jadi 72, dan TC-nya jadi 5, ini berubah. Kemudian langkah selanjutnya, seperti yang tadi, nah, seperti yang tadi, kita mulai tentukan nih sel-sel kosongnya. Itu ada di JB, ada di JC, ada di BB, dan ada di TA. Kita pertama-tama kita cari yang JB. Ini kita tandain yang JB, maka dari JB kita loncat ke JA. Karena di sini JA ada isi selnya. Kemudian dari JA kita ke BA, kemudian dari BA kita loncat ke BC. Kenapa kita loncat? Karena di BB ini tidak ada isi selnya, dia kosong. Kemudian dari BC kita ke TC, kemudian dari TC kita kembali ke TB, kemudian baru kita kembali lagi ke JB. Nah, arahnya kita arahkan dimulai dari positif, negatif, kemudian negatif, positif lagi, dan negatif kembali ke positif. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita operasikan yang di kotak kecil ini nih, yang kotak-kotak kecil kita operasikan menjadi JB dikurang JA ditambah BA dikurang BC ditambah TC dikurang TB. Maka akan menghasilkan nilainya 19. Nah, selanjutnya kita beralih ke JC ya. Nah, di JC kita lompat ke JA. Kenapa? Karena di B ini tidak ada isi selnya. Jadi kita harus loncat, kemudian kita ke BA, kemudian kita loncat lagi ke BC, dan baru kembali ke JC. Selanjutnya kita tentukan positif, negatif, positif, negatif. Nah, baru kita operasikan nih. Jadi JC dikurang JA ditambah BA dikurang BC, maka menghasilkan 7. Nah, selanjutnya untuk sel kosongnya itu di BB. Kita tandain BB, kita pindah BB itu ke TB. Kemudian dari TB kita ke TC, kemudian selanjutnya kita ke BC, dan baru kembali ke BB. Nah, kita beri tanda jadi plus, minus, plus, minus. Kemudian kita tentukan lagi operasinya itu di BB dikurang TB ditambah TC dikurang BC. Ingat ya teman-teman, yang dikurang itu bukan yang sel yang di luar, tapi sel yang di kotak kecil kita yang operasikannya menjadi hasilnya adalah 14. Selanjutnya kita ke TA atau Tangerang di A. Pertama-tama kita tandain, kemudian kita loncat nih dari TA ke TC. Kemudian kita ke kita ke BC. Selanjutnya kita loncat lagi dari BC kita ke BA, baru kembali ke TA. Nah, kita operasikan lagi. Nah, jadi TA dikurang TC ditambah BC dikurang BA, maka akan menghasilkan negatif 16. Nah, dari sini kita sudah lihat nih bahwa negatif 14 itu nilainya negatif, jadi belum optimum. Maka kita harus ingat bahwa ini tabel TA. Nah, karena tadi TA itu negatif 16 masih negatif, maka kita harus ubah dulu nih si TA-nya. Jadi kita ubahnya di tabel yang TA aja.
Nah, nilai sel yang paling kecil itu kan kita lihat adalah 5 di tabel TC. Di kolom TC. Jadi TA sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian TC sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian di kolom BC itu 36 ditambah 5 sama dengan 41. Dan yang BA akan berubah dari 46 dikurang 5 sama dengan hasil akan menjadi 41. Nah, dari hasil-hasil yang itu yang tadi sudah kita perbaharui, kita ubah tabel-tabelnya. BA jadi 41, BC jadi 41, TA-nya jadi 5, dan TB-nya jadi 72 tetap. Kemudian si TC-nya akan berubah menjadi kosong atau 0. Nah, jumlah biayanya akan menjadi 8 dikali 56 ditambah 24 dikali 41 ditambah 16 dikali 41 ditambah 16 dikali 5 ditambah 9 dikali 72. Maka hasilnya itu akan sama dengan 2816. Nah, dari sel ini masih ditemukan nih nilai sel yang negatif. Maka harus diulangi langkahnya hingga mencapai nilai optimum. Nah, selanjutnya untuk perbaikan tabel 3 akan dijelaskan oleh Ahmad Iswanto. Baik, Saudara Rika. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbaikan tabel 3. Yang tadi kita sudah tahu bahwa perbaikan tabel 3 ini adalah perbaikan dari tabel 2 yang sudah dioperasikan. Nah, dapat kita lihat di tabel 3 ini terdapat nilai-nilai sel kosong, yaitu berada di JB, di CC, di BB, sama di TC. Nah, langkah pertama kita harus mencari nilai sel kosong dari JB. Nah, jalur dari JB ini yang pertama kita ke JA, dari JB ke JA, lalu kita lompat ke TA, habis dari TA kita langsung ke TB, lalu dari TB kita loncat ke JB. Nah, lalu kita berikan tanda positif untuk JB, lalu untuk negatif untuk JA, lalu untuk positif di TA, lalu untuk negatif untuk di TB. Nah, dapat kita operasikan, maka bentuknya menjadi JB sama dengan JB dikurang JA ditambah TA dikurang TB. Lalu kita masukkan nilainya setiap JB, JA, TA, dan TB yang ada di sel yang ada di kotak kecilnya itu. Maka menjadi 4 dikurang 8 ditambah 16 dikurang 9. Lalu kita operasikan, maka menjadi JB sama dengan 3. Lalu tahap selanjutnya kita mencari nilai si JC. Nah, untuk jalur yang JC-nya ini, dari JC kita lompat ke JA, lalu dari JA kita menuju ke BA, lalu dari BA kita lompat ke BC, lalu kita balik lagi ke JC. Lalu kita berikan tanda positif untuk JC, lalu kita kasih tanda negatif untuk JA, lalu kita kasih tanda positif untuk BA, lalu kita kasih tanda negatif untuk BC. Maka dapat kita bentuk menjadi JC sama dengan JC dikurang JA ditambah BA dikurang BC. Lalu kita masukkan sel-sel yang ada di kotak kecil itu menjadi 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16. Lalu kita operasikan menjadi 7. Maka nilai JC-nya adalah 7. Lalu untuk tahap selanjutnya kita mencari nilai BB. Nah, jalur untuk mencari nilai BB itu yang pertama dari BB kita ke BA, lalu di BA kita ke TA, lalu di TA kita ke TB, lalu di TB kita ke BB lagi. Lalu kita beri tanda positif untuk BB, tanda negatif untuk BA, lalu untuk tanda positif kita di TA, lalu tanda negatif untuk di TB. Maka dapat kita operasikan bentuknya menjadi BB sama dengan BB dikurang BA ditambah TA dikurang TB. Lalu kita masukkan sel-selnya yang ada di kotak kecil tersebut menjadi BB sama dengan 15 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 9. Kita operasikan ya nilainya, maka menjadi BB sama dengan negatif 2.
Lalu tahap selanjutnya kita mencari nilainya si TC. Nah, jalur DTC ini pertama kita dari TC, lalu kita ke BC, lalu dari BC kita lompat ke BA, lalu dari BA kita menuju ke TA, lalu dari TA kita lompat ke TC lagi. Nah, habis itu kita berikan tanda positif untuk TC, tanda negatif untuk BC, tanda positif untuk BA, tanda negatif untuk TA. Maka bentuknya operasinya menjadi TC sama dengan TC dikurang BC ditambah BA dikurang TA. Sama dengan kita masukkan nilai sel-sel kotak kecilnya tersebut menjadi TC sama dengan 24 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 16. Kita operasikan menjadi TC sama dengan 16. Nah, dapat kita nyatakan, dapat kita simpulkan bahwa nilai ini sel kosongnya belum ada yang optimum karena masih terdapat nilai negatif. Maka kita harus melakukan perbaikan. Nah, ingat jalur BB, karena kenapa kita ngambil jalur BB? Karena nilai jalur BB ini yang bernilai paling kecil, yaitu BB sama dengan negatif 2. Nah, baru kita lihat jalur tadi BB itu apa aja jalurnya. Dan ternyata di jalur BB ini mempunyai nilai sel yang paling kecil, yaitu 5. Maka kita operasikan 5 tersebut di setiap kolomnya, kolom dari selnya, di jalur untuk khusus BB. Maka menjadi BB sama dengan 0 ditambah 5. Kenapa 0 di sini? Karena nilai BB ini adalah nilainya 0, tidak mempunyai nilai. Maka kita operasikan menjadi 0 tambah 5 sama dengan 5 untuk nilai BB. Lalu untuk nilai BA sama dengan 41, karena nilai BA ini mempunyai nilai 41. Lalu kita kurangkan 5, karena situ tandanya negatif yang di bagian BA-nya, maka sama dengan 36. Lalu untuk TA sama dengan 5, karena nilai TA ini mempunyai yaitu sebesar 5. Lalu kita tambahkan 5, karena tandanya positif, sama dengan 10. Lalu untuk TB sama dengan 72, karena mempunyai nilai 72 di kolom TB-nya. Lalu dikurang dengan 5, karena tandanya adalah negatif, maka sama dengan 67. Maka dari yang kita operasikan tadi, kita ubah ke tabel yang di jalur BB. Maka tadi yang nilai BB itu ada 5, kita ubah menjadi 5. Lalu nilai BA-nya tadi kita udah dapat ada 36. Lalu untuk nilai TA-nya tadi kita bisa dapat nilai 10. Lalu untuk TB-nya kita ganti jadi 67. Maka menjadi jumlah biayanya sama dengan 8 dikali 56 ditambah 24 kali 36 ditambah 15 kali 5 ditambah 16 kali 41 ditambah 16 kali 10 ditambah 9 kali 67 sama dengan kita operasikan menjadi 2806. Nah, dapat kita simpulkan bahwa masih temukan nilai sel negatif, maka harus diulangi lagi langkahnya hingga mencapai nilai optimum. Oke, untuk perbaikan tabel keempat akan dijelaskan oleh Lazuardi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perbaikan tabel 4 karena tadi kita masih menemukan nilai sel yang negatif, sehingga kita harus melakukan perbaikan lagi sehingga mencapai nilai yang optimum atau sampai selnya tidak ada yang bernilai negatif lagi. Di mana kita akan melakukan operasi yaitu pada Jakarta B, Jakarta C, dan Tangerang C. Nah, yang pertama kita akan melakukan operasi pada Jakarta B, di mana operasinya adalah Jakarta B kita kurangi dengan Jakarta A, lalu kita jumlah dengan Bekasi A, dan kita kurangi dengan Bekasi B. Nah, atau operasinya bisa kita tuliskan dengan yaitu JB dikurang dengan JA ditambah BA dikurang BB, atau kita tuliskan angka-angkanya yaitu 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15, sehingga kita memperoleh nilai dari JB ini adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi pada Jakarta C atau mencari nilai JC, di mana operasinya yaitu kita loncat ke Jakarta A, lalu kita loncat ke Bekasi A, lalu kita loncat lagi ke Bekasi C, dan kembali lagi ke Jakarta C.
di mana operasinya positif negatif dan positif negatif. Atau bisa kita tulis operasinya yaitu JC sama dengan JC dikurang JA ditambah BA dikurang BC. Nah, di mana JC di mana kita ganti menjadi angka-angka yaitu 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 dan kita peroleh nilai dari JC ini adalah 7. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari Tangerang C atau dari sel Tangerang C. Di mana Tangerang C kita loncat ke Bekasi C, lalu kita loncat lagi ke Bekasi B, lalu kita loncat ke Tangerang B hingga kembali ke Tangerang C dengan operasi positif negatif atau bisa kita tuliskan yaitu TC sama dengan TC dikurang dengan BC ditambah dengan BB dikurang dengan TB. Dan kita ganti menjadi angka-angkanya yaitu 24 dikurang 16 ditambah 15 dikurang 9 sehingga kita mendapatkan nilai sel dari TC ini adalah 14. Nah, karena kita memperoleh Jakarta B, Jakarta C, dan Tangerang C ini sudah tidak ada nilai yang negatif, maka tabel telah optimum. Nah, selanjutnya kita akan gunakan JB sebagai perbaikan tabel dan perhitungan biayanya, di mana kita memperoleh JB sama dengan 5. Nah, kita peroleh dari nilai sel yang paling kecil itu adalah 5. Maka kita lakukan operasi pada JB. Nah, JB ini nilainya adalah 0. Kita jumlahkan dengan 5 sehingga kita memperoleh JB sama dengan 5. Selanjutnya adalah JA atau Jakarta A. Jakarta A nilainya adalah 56. Kita kurangi dengan 5 dan kita memperoleh JA ini adalah 51. Selanjutnya adalah Bekasi A atau BA, nilainya adalah 36. Lalu kita jumlah dengan 5 sehingga kita memperoleh 41. Dan yang terakhir adalah Bekasi B atau BB, nilainya adalah 5 dan kita kurangi dengan 5 sehingga kita memperoleh BB adalah 5. Lalu kita ubah tabelnya sehingga menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, kita bisa mencari jumlah biayanya dengan mengkalikannya, yaitu 8 dikali 51 ditambah 4 dikali 5 ditambah 24 dikali 41 ditambah 16 dikali 41 ditambah 16 dikali 10 ditambah 9 kali 67 dan kita peroleh jumlah biayanya atau total cost-nya adalah 2.831. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama adalah perbaikan tabel NWC yang kita peroleh adalah 3.400. Yang kedua, perbaikan pada tabel pertama adalah 2.896. Yang ketiga adalah perbaikan tabel 2-nya adalah 2.816. Yang keempat adalah perbaikan tabel 3-nya kita peroleh 2.806 dan yang terakhir adalah perbaikan tabel 4-nya adalah 2.831. Sehingga inilah solusi penyelesaian dari soal tersebut menggunakan metode batu loncatan atau metode stepping stone dan kita peroleh jumlah biaya atau total cost-nya adalah 2.831. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal yang dapat kita kerjakan masing-masing menggunakan metode batu loncatan sebagaimana seperti yang telah kita bahas pada slide-slide sebelumnya. Nah, di mana soalnya adalah tentukan total biaya dengan penelitian pemecahan masalah optimal atau solusi optimal dari tabel berikut ini menggunakan metode batu loncatan. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai latihan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap materi metode batu loncatan atau metode stepping stone ini. Oke, untuk itu saya kembalikan kepada Excel Febri Fatahim. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai metode batu loncatan atau stepping stone method. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.